salah satu keunggulan bukunya Profesor Mehmet Maksudoglu ini adalah kita bisa membaca sejarah Turki berdasarkan sumber Turki. Nah, itu. Jadi nggak ngarang-ngarang atau tidak melalui jadi betul-betul dari secara kontekstual dan kemudian secara tekstual bisa dipertanggungjawabkan. Jadi 1, 2, 3 buku ini plus paper tadi menurut saya bisa memberikan gambaran yang jelas seperti apa sih setelah dibebaskan. Kan kita selama ini mungkin sudah sering mendengar dan menelaah hadis la tuftahan al-Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais, atau hadis yang ayyul madinataini tuftahu awalan, ya kan, Konstantinia au Rumia, itu kan hadis-hadis yang berkaitan dengan Konstantinopel banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga kita mungkin terkesan dengan bagaimana caranya Sultan Mehmed ini membebaskan Konstantinopel, baik itu strateginya, kemudian politiknya, kemudian diplomasinya, inovasinya, dan sebagainya. Sudah terlalu banyak yang membahas itu. Mari kita bergeser sedikit, bagaimana setelah itu? Apakah setelah dibebaskan udah gitu aja? Ya kan? Nah, ternyata tidak. Ini mungkin yang ingin kita bahas hari ini. Pertama saya tampilkan ini sebuah peta sederhana menggambarkan wilayah Turki Utsmani itu yang diarsir ya, wilayah Turki Utsmani yang diarsir. Kemudian nanti ada Konstantinopel di tengah-tengahnya itu. Ini yang kalau dikecilin takut nggak kelihatan ya. Asyawal, ini kursor saya kelihatan nggak ya, gerak-gerak kursornya? Kelihatan nggak? Kelihatan sih. Kelihatan, ya, baik. kelihatan, Khawatirnya saya nunjuk warna putih. Kelihatan ya, baiklah. Kelihatan. Putih ya, atau saya ganti warna aja ya, jadi pointer merah ya. Nah, ini kelihatan nggak sekarang? Iya, ya, kelihatan. Nah, lebih kelihatan merah ya? Iya, ya. Baik. Insyaallah. Jadi kota Konstantinopel ini kalau kita lihat, mundur dulu satu langkah. Mana tadi? Oh, pakai preview. Nah, kalau saya mundur satu langkah, kota Konstantinopel ini sebenarnya sudah terisolir ya. Jadi kalau kita lihat seluruh yang diarsir ini adalah wilayah Turki Utsmani, baik yang berada di Anadolu, di daerah sisi Asia, maupun yang di Rumeli, daerah yang di Balkan, ya, di sisi Eropa. Jadi kalau kita lihat, jadi sebenarnya Konstantinopel sudah terisolir. Konstantinopel itu wilayah di luar daerah yang saya lingkari ini, ya tinggal di daerah Yunani sekarang ya, daerah Morea sebagian. Kemudian dia punya koloni di daerah Ukraina, di daerah Crimea kalau sekarang di seberang utara Laut Hitam. Jadi sebenarnya seperti itu. Bahkan daerah-daerah yang tadinya pernah menjadi milik dia, ya Bizantium, ya seperti Pulau Krit ini sudah dipegang oleh Venesia. Ada sebagian juga pulau-pulau di sini sudah dipegang oleh Genoa. Jadi Konstantinopel itu sudah terdesak lah, katakanlah seperti itu. Ya. Dan sejak pengepungan tahun 1204 sampai dengan 1261, nah ini 1204 ini kan kita tahu terjadi pengepungan yang dikenal dengan Perang Salib keempat, ya the Fourth Crusade. Itu ketika Konstantinopel atau ya nggak sampai hancur semua, tetapi memang hartanya dikuras, semua yang berharga diboyong, diambil, dan sebagian besar dibawa ke Venesia. Ya, dibawa ke Venesia. Kalau di sini mana Venesia? Ini kalau diteruskan ini kan Laut Adriatik nih. Kalau diteruskan ini kira-kira di sini. Nah, di sini nih kira-kira Venesianya. Jadi sudah sebuah kota yang minus lah, kota yang turun kalau menurut catatan Critoboulos itu yang jumlah penduduk di Konstantinopel itu tinggal 50.000. Padahal sebelumnya kalau catatan Tila Hardwin dalam Perang Salib keempat itu penduduknya itu diduga maksimum 500.000. Jadi turunnya drastis itu. 450.000 itu kemana aja selama dua abad. Ya. Berarti sedang decline, ya, sedang merosot kedudukan Konstantinopel. Tapi tetap saja sebagai sebuah kota yang memang didesain oleh Kaisar Konstantin, didirikan Kaisar Konstantin, kemudian dikembangkan oleh kaisar-kaisar yang lain termasuk Justinian, kemudian nanti dikembangkan lagi oleh Theodosius sampai punya benteng berlapis-lapis. Memang secara militer nggak mudah mengalahkan kota ini, tetapi secara ekonomi sebenarnya Mehmed sudah bisa melihat. Ya, salah satu gurunya itu Mullah Ghani itu sudah menghitung bahwa sebenarnya
kota ini sebenarnya tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 bulan kalau dikepung secara ekonomi. Kalau secara militer lain lagi urusannya. Gitu. Perlu kita ketahui untuk teman-teman semua yang sedang menyimak. Bahkan nih ada 2 jalur perdagangan yang dahulu pernah membuat Konstantinopel ini jadi kaya raya, yaitu perdagangan utara selatan dan timur barat sebenarnya. Ini kalau bisa dilihat secara abstrak, ada utara selatan yaitu daerah-daerah di Eropa bagian timur, dan selatannya ini tentu saja timur, sebagian timur tengah di bawah di bawah di bawah laut tengah ini Mediterranean, dan juga ada timur barat. Kalau timur barat itu nanti jalur sutra yang menghubungkan Asia dan Eropa itu nanti lewat Konstantinopel, dan juga sebagian itu kemudian ke Eropa. Ada juga yang tentu saja lewat Teluk Parsi di ujung sana, dan kemudian ada juga yang lewat Laut Merah, ya. Tapi secara umum bisa kita lihat seperti itu. Nah, karena wilayah di barat dan di timur, sebagian utara dan selatan ini sudah menjadi milik Turki Utsmani sejak kapan itu? Ya sejak Orhan mungkin ya, sejak Osman Ghazi kan mendirikan daerah di sekitar Bursa. Kemudian Orhan meluaskannya sampai mungkin hampir sebagian besar wilayah daerah Bursa dan bagian selatan Laut Marmara. Kemudian Murad kemudian yang membawa dia sampai ke Eropa, ya. Kemudian Bayazid Yildirim yang wafat di Ankara di daerah sini, kalah dengan Timurlang. Kemudian jatuh, terjadi masa interregnum, masa kekosongan, dan kemudian masa perpecahan sebenarnya di dalam tubuh Turki Utsmani. Barulah kemudian muncul kakeknya Sultan Mehmed, namanya Sultan Mehmed Ewel, ya. Ewel itu Sultan Mehmed pertama yang dikenal dengan Çelebi, yang kemarin sempat dibahas dalam beberapa kali pertemuan di diskusi tentang Kesultanan Demak dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu barulah ada Sultan Murad kedua, ayah dari Sultan Mehmed, dan barulah Mehmed kedua. Jadi wilayah yang diarsir ini telah melewati 6 sultan. Ya, kalau kita hitung Utsman dan Orhan itu sebagai sultan juga, walaupun belum, ya. Katakanlah dari 6 pemimpin, baru kemudian yang ketujuh ini Sultan Mehmed, ya. Walaupun dia sempat berganti-gantian dengan Sultan Murad beberapa kali, dua kali, ya. Namun Mehmed berulang kali di dalam Tarikh Ebul Fath yang ditulis oleh Tursun Bey itu mengagumi para pendahulunya yang sudah menyediakan begitu banyak resources dan juga kemudian sudah mengepung, menjepit istilahnya Konstantinopel sedemikian rupa. Ya, gitu. Nah, sudah terjepit ini pun Venesia, Genoa, dan Pisa ini masih sempat-sempatnya memeras. Jadi sebenarnya kan setelah 1261 itu kan sudah dikuasai kembali tuh Kaisar Leo kan yang naik. Nah, kemudian jalur perdagangan yang seharusnya bisa dipakai untuk ya katakanlah mengisi kembali pundi-pundi Konstantinopel yang habis dijarah oleh orang-orang Katolik di dalam Perang Salib keempat, itu sebenarnya kan harusnya diisi lagi. Namun karena sedemikian terjepitnya mereka itu, bahkan sampai ke jalur perdagangan pun tidak lagi dikuasai oleh Bizantium. Jadi sudah di tangan Venesia, Genoa, dan Pisa. Jadi tanpa mengurangi hormat kita dan hormat saya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, bahwa sesungguhnya Bizantium itu sudah cukup lemah di zaman beliau, ya. Di zaman beliau itu sudah cukup lemah. Sehingga memang menjadi pressure tersendiri bagi Sultan Mehmed usia sekitar 21-20 tahun untuk merealisasikan ini, karena dia paling muda waktu itu, dan kemudian daerahnya sudah banyak yang dikuasai oleh nenek moyangnya, dan Konstantinopel ini ternyata sepertinya sulit sekali dia goncang. Makanya ada istilah Imkan Seze Basharmak yang menjadi populer di zaman beliau, yaitu to accomplish the impossible. Untuk bagaimana caranya menguasai atau mengalahkan atau mewujudkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Nah, itu prolog kita di situ, ya. Bahkan Bursa dan Adrianopel, Edirne itu ini Bursa nggak kelihatan, tapi di sekitar sini di saya ini kota pertamanya setelah pindah dari desa Suud dekat Eskişehir, kemudian pindah ke Bursa, kemudian pindah ke Adrianopel atau Edirne, baru kemudian nanti ketika Adrianopel berhasil kan jadi Istanbul. Jadi runtutannya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada 2 jalur yang juga imajiner, tapi ada jalurnya di daratnya, itu maksudnya ada jalur yang bisa ditempuh, tapi tidak hanya satu jalur. Ya, dulu ada kota namanya Trebizond. Ya, Trebizond ini salah satu kota penghubung dari jalur sutra. Mungkin pernah dengar the Silk Route, ya, atau di Silk Road. Ada juga route menulisnya, ada yang menulisnya road. Ada yang jalan, ada yang rute. Nah,
Waktu sampai di Trebizond, apalagi Trebizond sempat dikepung dan kemudian juga walaupun tidak jatuh, tetapi waktu itu bisnisnya sudah terbelokkan. Jadi tidak lagi dari Trebizond itu seharusnya langsung ke Konstantinopel, tapi jalur yang biru ini kemudian putus, yang berlanjut adalah jalur yang merah. Menuju apa? Di sini panah ini kurang lebih kota Bursa. Dari sini baru kemudian pindah ke Adrianopel, atau kadang-kadang langsung diambil oleh pedagang-pedagang Venice, Genoa, dan Pisa. Jadi Venice, Genoa, Pisa ini memang sebenarnya broker aja mereka itu, bisnismen jadi sebenarnya mereka itu, tapi arm, jadi pelaku bisnis yang punya senjata istilahnya begitu. Jadi kalau mereka sedang bisa bisnis secara menguntungkan, mereka akan bisnis. Tapi kalau mereka tidak bisa bisnis, maka mereka istilahnya main paksa lah dengan Konstantinopel yang mereka tahu membutuhkan mereka untuk terus bertahan. Ya, jadi sebenarnya kalau mau dirunut-runut, sebenarnya Konstantinopel atau Bizantium itu sudah istilahnya menimbulkan perkara bagi mereka sendiri ketika mereka dulu mengajak orang-orang Barat ini, Eropa bagian Barat ini untuk masuk untuk datang menyerang kaum muslimin dalam peristiwa yang kita kenal sebagai Perang Krip. Sebenarnya sejak itu sebenarnya Konstantinopel itu dan Bizantium itu sudah tinggal menunggu nasibnya saja. Jadi problems yang mereka create sendiri, yang mereka buat sendiri. Ya. Jadi pedagang Genoa di Gala itu kadang-kadang diam-diam kucing-kucingan menurut Prof. Halil mereka berdagang dengan Turki Utsmani. Jadi kan lucu itu. Genoa mempengaruhi Kaisar agar dia tidak berhubungan ekonomi dengan Turki Utsmani. Tapi di sisi yang lain mereka sendiri melakukan hal itu. Jadi ini ibaratnya kebijakan yang merugikan Konstantinopel, tetapi mereka ambil. Ya. Mereka ambil untuk keuntungan diri mereka sendiri. Ya. Sebentar. Maaf tadi saya off sebentar. Kita lanjutkan sekarang. Jadi di mata orang-orang Konstantinopel atau orang-orang Ortodoks ini, orang-orang Venesia, Genoa, Pisa ini ya di darat lah. Sesuai dengan keperluan mereka. Kalau mereka tidak ada keperluan, ya mereka asik-asik saja gitu. Tapi kalau mereka ada keperluan, barulah mereka itu ya mendekat kembali kepada Konstantinopel. Nah, setelah kota itu ditaklukkan atau dibebaskan, kita tahu, atau sebelum katakanlah ya, menjelang deskripsi dari kota Konstantinopel itu menurut George Scholarios. Ini siapa? George Scholarios ini salah seorang kepala nanti dia dinobatkan atau diangkat oleh Sultan Mehmed Fatih sebagai patriark dari kota Istanbul yang baru. Jadi kota Istanbul itu punya Syekhul Islam untuk memimpin umat Islam, seturki Utsmani itu dan kota Istanbulnya sendiri, plus juga diangkat seorang patriark untuk memimpin orang-orang Yunani dan agama Ortodoks. Jadi diperbolehkan. Ya. Nah, namanya George Scholarios, tapi nanti akan dikenal sebagai Patriark Gennadius kedua. Nah, penggambaran beliau ini, penggambaran si George Scholarios ini, katakan bahwa Konstantinopel ketika resmi menjadi Istanbul, ya, resmi menjadi milik kaum muslimin Turki Utsmani, kotanya itu kota reruntuhan dan kota yang miskin dan kemudian berpenduduk sedikit. Sebenarnya semakin berkurang dari waktu ke waktu karena orang tidak lagi melihat kota Konstantinopel ini menarik. Ya, karena apa? Sering terjadi perang, kemudian kehidupan susah, ya, kecuali kemudian nanti setelah berpindah tangan. Baik, kita lanjut. Nah, semiskin apa sih semiskin apa kota Konstantinopel itu sampai-sampai kemudian Sultan Mehmed kedua sebenarnya dilihat dari nanti kebijakannya, dia sebenarnya khawatir kalau dia mewarisi kota yang miskin. Jadi menarik ketika Sultan Mehmed itu khawatir dengan miskinnya kota ini, bertolak belakang dengan film-film yang banyak beredar. Coba kalau ingat film-film yang beredar itu kan banyak menggambarkan Konstantinopelnya kota yang megah kan. Coba lihat deh film-film beberapa waktu yang lalu. Sultan Mehmed masuk ke dalam kota, kotanya digambarkan megah, kotanya digambarkan penduduknya yang kaya raya. Ya mungkin ada, tetapi secara umum itu penggambarannya agak keliru. Ya, kurang akurat secara sejarah. Ya. Yang pertama itu. Oleh sebab itulah kemudian
eh, Profesor Halil Inalcik melihat bahwa ketika Sultan Mehmed itu mengirimkan delegasi utusan kepada Konstantinopel agar mereka menyerah setelah 3 kali atau sebanyak 3 kali, di satu sisi bisa kita lihat ada dua aspeknya. Di satu sisi ini adalah upaya Sultan Mehmed untuk mematuhi kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, yaitu tidak boleh adanya harus mendahulukan diplomasi atau mendahulukan konflik-konflik resolusi yang bisa dilakukan tanpa kekerasan atau tanpa adanya konflik secara terbuka atau secara militer. Itu selama 3 kali, ya. Mencatat dicatat dalam sejarah banyak 3 kali. Jadi secara fikih sudah dipenuhi semua syaratnya bahwa memang peperangan sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dan kalau menurut Profesor Dr. Halil Inalcik, ini juga merupakan upaya maksimal dari Mehmed. Bisa saja kalau misalnya pertimbangannya militer, ya, ngasih tahu musuh itu kan sebenarnya blunder. Kalau bisa diserang musuh itu sebelum dia ketahui kan, kalau diktasi militer itu kan atau aturan-aturan militer itu ya kita surprise mereka. Misalnya seperti Sun Tzu di Cina itu ya surprise itu half the battle istilahnya, ya. Membuat kekagetan itu adalah setengah memenangkan peperangan. Tapi kenapa sampai dikasih tahu berkali-kali? Nah, kalau menurut ahli fikih, ya ini bagian dari memenuhi syarat-syarat fikih jihad atau fikih qital, fikih perang. Sehingga nanti status dari kota itu jelas unwatan. Sehingga jelas pula nanti daerah itu boleh dibagi, dan jelas pula mana yang akan menjadi propertinya sultan. Tapi menarik, Prof. Halil Inalcik mengatakan, ini juga upaya Mehmed untuk menyelamatkan kota. Supaya sesedikit mungkin terjadinya collateral damage. Kita tahu di dalam perang kan di samping kombatan juga pasti ada masyarakat sipil yang juga mungkin terkena, ya. Di namanya perang kan, ketika misalnya melemparkan manjanik, maka pelurunya itu ya seakurat-akuratnya tahun atau abad ke-15 waktu itu kan. Ya, kalau sekarang saja dengan persenjataan mutakhir saja peluru masih bisa meleset, bagaimana manjanik zaman dulu, ya, tentu saja tingkat kemelesetannya lebih tinggi lagi. Jadi ada upaya itu, ya. Di samping tentu saja tadi etika berperang, mematuhi kaidah fikih, dan kemudian juga ada aspek agar kota ini selamat dari peperangan atau kerusakan yang mungkin timbul dari peperangan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kota miskin ini menjadi begitu berharga? Ya banyak sebenarnya sudah kita bahas dalam pertemuan bulan lalu. Ya, strategi posisi strategisnya, kemudian kalau misalnya kota Konstantinopel ini nanti menjadi milik kaum muslimin, maka seluruh wilayah di Balkan maupun di Asia kecil itu akan menjadi tempat yang terintegrasi di dalam suatu jaringan perdagangan yang baik gitu. Tapi harus dikuasai oleh satu kekuatan, ya. Nah, oleh sebab itulah kemudian Sultan Mehmed juga untuk mengurangi kerusakan atau tidak semakin memiskinkan kota Konstantinopel juga, beliau menghitung agar peperangan ini, pengepungan ini tidak berlarut-larut. Jadi dia mengkalkulasikan kemampuannya, kekuatannya untuk mengalahkan dengan cepat kota ini. Jadi time of the essence. Jadi perlunya cepat sekali dalam proses-proses ini. Dan yang kedua juga yang menambah sebenarnya dakdikduknya Mehmed ini adalah kekhawatirannya bahwa ada laporan intelijen, ya, dari Dinas Intelijen Turki Utsmani, ya, istibarat istilahnya, itu untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh lawan-lawannya, mengantisipasi. Nah, ternyata informasi yang masuk adalah Venesia dan Hungaria itu sudah menyiapkan pasukan untuk kalau tidak menyerbu, membokong dari belakang atau membantu pengepungan atau membantu bertahannya Konstantinopel. Gitu. Jadi makanya harus cepat. Nah, di tengah ketergesa-gesaan ini atau di tengah timeline yang begitu mepet ini, ada satu anomali, ada suatu peristiwa yang kemudian ya tentu saja cara Allah untuk membongkar kebusukan dan kemudian kekurangan atau mungkin pengkhianatan di dalam barisan kaum muslimin. Yaitu Chandari Halil Pasha ini dengan jabatannya waktu itu Sadr Azam. Sadr Azam itu artinya kalau sekarang mungkin setara dengan Perdana Menteri lah kalau zaman sekarang atau zaman dulu, ya. Nah, Chandari Halil ini memang punya hubungan kekeluargaan atau keluarganya dahulu adalah bekas aristokrat setempat gitu, ya, Yunani, ya, keluarganya masih ada campuran darah Yunani, sehingga dia punya hubungan yang baik dengan para pemimpin atau keluarga-keluarga yang kemudian menjadi
kaisar-kaisar ya, yang melahirkan kaisar-kaisar Bizantium. Nah, posisi ini sebenarnya dimanfaatkan oleh Turki Utsmani awalnya untuk melakukan lobby kepada para kaisar ini. Namun Chandali Halil memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi dia bermain dua kaki. Gitu. Jadi kepada Konstantinopel dia mengatakan bahwa ini kalau tidak segera dibayar Mehmet ini dia akan mengalahkan kalian. Maka keluarlah uang, cair dananya. Kan kita tahu kalau dananya sudah cair maka buzzer ini akan segera ribut ya. Ya Chandali Halil sudah dibayar supaya memastikan Mehmet ini nggak terus mensukseskan pengepungan itu. Tapi Chandali Halil tidak mengantisipasi bahwa Mehmet ini secara karakter itu berbeda dengan ayahnya Murad kedua. Kalau Murad kedua beliau sangat taat atau sangat mendengarkan Chandali Halil ini. Ya, ini mungkin salah satu kekuatan beliau. Ya. Lepas dari segala kehebatan dan kebaikan beliau. Namun Mehmet ini sudah sejak dari zaman dia Syahzade, ketika dia masih jadi pangeran, dia sebenarnya sudah sangat sudah sangat curiga kepada gerak-gerik Chandali Halil. Ya. Kalau data yang diangkat itu kekayaannya memang lebih besar daripada pembesar-pembesar yang lain, dan kemudian di tengah animo di tengah pendapat-pendapat yang menginginkan agar Konstantinopel segera dibebaskan, dia sendiri yang mengatakan sebaik kita terima sajalah hadiah atau upeti dari Kaisar Konstantin ke-11 itu. Ini sehingga kemudian ketika dilaksanakan syuro ya, beberapa hari sebelum penyerangan dimulai, maka keputusan syuro itu ternyata bertentangan dengan Sadrazam. Dan waktu itu memang ada tiga, ada Sadrazam Ewell, kemudian Thani. Jadi mewakili, jadi ada Sadrazam 1, 2, wakil dari Chandali Halil. Ya, nah, dua orang ini diisi oleh dua orang kepercayaan Mehmet. Nah, ketika kemudian dilakukan voting atau dengar pendapat Chandali Halil ini menjadi pendapat yang ahad gitu. Jadi yang sendirian, menyendiri lah itu yang gorib lah gitu. Jadi cuma hanya satu di antara pembesar Turki yang menginginkan pembebasan ini tidak jadi, tetapi yang lainnya mau terus gitu ya, siap untuk mengambil resiko untuk terus. Nah, kita tidak membahas bagaimana prosesnya, sudah pernah. Nah, setelah kemudian kota ini futuh ya atau menjadi milik Sultan Mehmet, karena waktu itu proses kan untuk bertanya, dan ini dicatat oleh Tursun Bey juga, ada di Tursun Bey, ada Kritovolos juga ditulis. Jadi dari kedua sisi ditulis bahwa dia pernah bertanya kepada Perdana Menterinya Bizantium, namanya Lukas Notaras. Ya, dia sebagai Perdana Menteri gelarnya itu Medux, kalau ditulis Sadr Azam ya. Sadr Azam gitu. Dia bertanya kenapa tidak mau menyerah. Padahal pilihan menyerah itu lebih baik. Lebih baik itu artinya kotanya selamat, orangnya selamat. Kan Kaisar Konstantin ke-11 kan akhirnya terbunuh. Mati atau hilang. Ini ada dua pendapat. Ya. Apa jawaban Lukas Notaras? Dia katakan Kaisar sebenarnya sudah mempertimbangkan, namun pasukan Italia tidak mau menyerah. Atau faksi sebenarnya. Lebih tepatnya faksi Italia tidak mau menyerah. Dan waktu itu Kaisar Konstantin ke-11 tidak yakin dengan kelompok agama, kelompok Ortodoks, gereja Ortodoks. Dia juga waktu itu menaruh rasa curiga kepada elit-elit Bizantium yang lain, dan dia merasa lebih terlindungi di tengah-tengah pasukan bayarannya dari Italia itu, dari Venesia itu ya, Venesia, Genoa dan Pisa. Ya sebenarnya Italia nih kurang tepat ini penggunaan istilah ini karena waktu itu belum ada Italia. Italia baru ada nanti di abad ke-19. Ya. Jadi di abad itu belum ada yang namanya Italia itu. Jadi tidak ada. Yang ada adalah Republik Venesia, Genoa, Pisa, dan seterusnya. Ya. Sisilia dan sebaiknya. Seterusnya. Nah, kita tahu Mehmet akhirnya setelah kota ini berhasil difutuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Mehmet mengeluarkan pengumuman bahwa seluruh tanah dan bangunan akan menjadi miliknya dan semua aset yang lain akan dibagi sesuai dengan ketentuan ghanimah. Dan sebagai suatu kebiasaan atau suatu tradisi di dalam kemiliteran Turki Utsmani itu, biasanya pasukan diberi waktu 3 hari untuk membagi ghanimah, mengambil apa yang menjadi haknya dia. Namun melihat gelagat-gelagat buruk waktu itu, Prof Halil menemukan
data bahwa ada serombongan pasukan yang sebenarnya tidak berperang, tidak ikut berperang, ya, dia ditugaskan di tempat lain, berjaga-jaga gitu. Kemudian dia merasa setelah kota ini jatuh, dia perlu mendapat bagian, dan dia datang. Nah, pasukan-pasukan seperti inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan, keonaran, dan lain sebagainya. Akhirnya dibatasi jadi 1 hari. Ya, dibatasi hanya 1 hari. Dan ini sempat menimbulkan keresahan. Gitu. Nah, apa yang terjadi setelah Istanbul, kota Konstantinopel menjadi Istanbul? Sejarawan saksi mata Tursun Bey mengatakan bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih mewasiatkan supaya Konstantinopel ini dirubah namanya menjadi Islambol, walaupun orang-orang Yunani tetap sampai dengan beberapa abad setelah itu tetap menyebutnya Konstantinopel. Bahkan orang-orang Turki, bahkan sejarawan Turki juga ada yang menyebutkannya sebagai Konstantinopel. Namun secara resmi kota itu berubah menjadi Islambol, atau kemenangan Islam atau negeri Islam, atau kebanggaan kaum muslimin, seperti itu. Jadi sempat dirubah namanya dan kemudian menjadi Istanbul seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kesepakatan lagi antara Kritobulos dengan Tursun Bey, ini mewakili sejarawan Turki Utsmani dan mewakili sejarawan Bizantium, waktu itu mengatakan bahwa ketika Mehmet menjadi pemenang waktu itu pada konflik tahun 1453 ini, maka Mehmet itu mengambil satu lagi titel, satu lagi mengukuhkan kembali salah satu nama jabatan atau titel gitu ya, gelar gitu ya, gelar yang baru atau yang mungkin dikuatkan kembali dengan gelar itu dikenal sebagai Sultan Rum, ya, Sultan Rum. Jadi Sultan Rum itu adalah sultannya orang-orang Romawi. Sehingga salah satu kebijakan yang menjadi mandatory, diwajibkan untuk memegang gelar itu, jadi juga sultannya kaum muslimin, khalifah Allah di muka bumi, penguasa daratan dan lautan. Panjang itu titelnya, nah, salah satunya adalah Sultan orang-orang Romawi. Maka kebijakan pertama keluar. Ada 5 kebijakan, mudah-mudahan cukup waktu yang sisa bagi saya, mungkin masih bisa tanya jawab setelah ini. Yang pertama adalah kebijakannya bagi seluruh penduduk muslim yang menyerah, maka mereka statusnya menjadi ahlu zimmah, ya, atau zimmi. Ya. Dan untuk status itu maka mereka diwajibkan membayar jizyah. Namun untuk tahun pertama, tahun 1453 itu sampai dengan 1454 itu dilakukan pembebasan jizyah. Jadi jizyah tidak diwajibkan dibayar. Jadi sampai seperti itu kebijakannya. Padahal kan ini kan sumber keuangan. Dan sumber keuangan itu tentu saja esensial untuk membangun kembali kota yang sebenarnya sudah porak-poranda ini. Ya. Jadi kebijakan pertamanya adalah membebaskan jizyah itu untuk tahun pertama. Bahkan ini semacam waktu masa ini istilahnya uji coba begitu. Kalau orang-orang Konstantinopel ini kemudian cocok atau merasa nyaman dan aman, ya terlindungi secara hukum, mereka kalau tetap tinggal di Istanbul boleh. Kalau mereka mau keluar atau mereka meninggalkan Istanbul ke tempat lain silahkan. Baik di wilayah Turki Utsmani maupun keluar dari wilayah Turki Utsmani. Ya. Kita belum pernah menemukan ada pembebasan penaklukan satu daerah dengan sedemikian adilnya. Mungkin yang bersaing dengan itu tentu saja, atau mungkin lebih baik adalah zamannya Salahuddin Al-Ayyubi dan zaman Umar bin Khattab tentu saja. Nah, kemudian menarik ketika Dr. Halil Inalcik menyebutkan bahwa pola seperti ini sebenarnya bukan satu hal yang baru. Ketika daerah di Anadolu sebagian besar itu melalui peperangan, maka kalau memulai peperangan, demografinya berubah, daerah atau kota itu menjadi dominan Turki. Orang-orang Yunaninya kemudian menyingkir atau pindah. Ini berdasarkan catatan seorang pelancong Prancis namanya Bertrand de la Brocquière, ini menjelajahi daerah Edirne sebelum Futuh Konstantinopel. Dia menemukan 3 pola. Daerah-daerah yang melalui peperangan demografinya berubah menjadi hampir seluruhnya Turki. Tapi daerah-daerah yang melalui peperangan, tapi setelah itu terjadi kesepakatan, terjadi perdamaian, maka akan kita temukan kota-kota yang hampir separuhnya Turki, separuhnya lagi Yunani atau penduduk setempat. Jadi kita temukan banyak di daerah Bosnia, Serbia, dan lain sebagainya. Ya. Namun, khusus untuk daerah Yunani, ini banyak juga daerah yang kemudian mengambil opsi selain yang 2 di atas. Jadi mereka mengambil istilahnya perdamaian, perjanjian. Ya, sebagaimana dulu Patriark Yerusalem, masih ingat ya, mungkin zamannya Umar bin Khattab itu Patriark Sophronius namanya, itu pernah menyerahkan kota
Yerusalem atau Al-Quds itu kita kenal Al-Quds kemudian ya kepada Khalifah Umar bin Khattab dan tidak mau menyerahkan kunci kota secara simbolis itu kepada panglima yang lain. Pada waktu itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah kalau tidak salah masih hidup, kemudian Amr bin As juga masih hidup, ya. Bersahabat lagi, tapi dia enggan memberikan kunci tersebut, hanya mau memberikannya kepada Umar. Dan kemudian Umar memberikan satu jaminan keselamatan, sebagaimana dulu penduduk Alia dulu pernah meminta jaminan keselamatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pola itu dilakukan, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran bagi Kaisar Konstantin ke-11 karena menyerah, polanya itu sudah ada. Ini bukan menjadi kota pertama di wilayah Bizantium yang menyerah. Kalau seandainya perang dulu baru nanti akhirnya menyerah, juga ada polanya. Tapi kalau perang habis-habisan ya juga sudah ada polanya. Jadi menarik ketika Turki bisa memberikan showcase yang menunjukkan bahwa ini loh konsekuensinya. Ini loh akibat-akibatnya ya yang bisa dirasakan, dan inilah kejelasan hukum itu. Kalau hukum perang ya tentu saja berbeda tentu dengan hukum perdamaian dan perdamaian setelah peperangan. Jadi menarik itu, ya dibutuhkan kemampuan seorang profesor seperti Halil Inalcik untuk melihat hal-hal yang jelimet seperti itu. Jadi dia melakukan survei bahwa kota-kota yang begini, yang dengan peperangan akan jadi begini, dengan yang setengah begini, dan kemudian yang betul-betul dari awal sudah langsung menyatakan dirinya menyerah seperti Edirne, maka kita akan temukan tempat-tempatnya sebenarnya didominasi oleh orang Yunani. Ya, seperti itu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jam 3:11. Mas Awal, saya dikasih waktu untuk tanya jawabnya berapa menit? 10 menitan kali saja. Halo? 10 menit kali ya. Kita 10 menit aja ya. Berarti sampai 13:20 ya berarti penyampaiannya ya. Iya, Ustaz. Baik, lanjut ya. Iya. Baik, terima kasih. Nah, salah satu simbol dari kebebasan beragama itu adalah ketika kemudian Mehmet juga menyadari bahwa secara politis membiarkan orang-orang Yunani tinggal di Istanbul, ya, the new Constantinople, Istanbul itu, tapi tanpa adanya pemimpin mereka yang mewakili mereka akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Maka melihat demografi itu, kemudian Mehmet mengambil langkah strategis, yaitu mengangkat George Kolarios, yang tadi kita sebutkan di awal, menjadi Patriark Gennadius kedua. Jadi Patriark pertama di kota Istanbul, bukan Konstantinopel lagi, di bawah seorang khalifah. Di bawah seorang khalifah. Diberikanlah kemudian dia jubah, kemudian diberikanlah dia tongkat, dan kemudian diberikan sebuah surat. Nah, di surat ini kemudian tertulis itu, Eso Patriarches, Ekon Panta, Ta Pronomiaton Pro Estou. Jadi aku angkat menjadi patriark, dan kemudian engkau mendapatkan pelayanan. Saya tanyakan ini maksudnya pelayanan apa? Saya waktu pertama kali bingung maksudnya pelayanan ini apa. Ternyata di dalam penelitian Dr. Halil Inalcik itu disebutkan bahwa yang disebut dengan pelayanan itu seluruh ajaran keuskupan atau kepatriarkan ini salah ketik ini sebentar loh, supaya kesalahannya tidak terus menerus ini. Kenapa itu? Sebentar loh. Saya dulu tadi keliru nih, patriark, salah ketik. Patriark. Oke, sekarang saya share screen lagi, maaf ada glitch sedikit ini. Mudah-mudahan sudah kelihatan lagi. Nah, jadi salah satu fasilitas atau salah satu penghormatan yang diberikan oleh Mehmet kepada patriark, dan ini terus temurun sampai sekarang. Jadi patriark yang sekarang saya belum tahu siapa, harus dicek. Patriark yang sekarang itu ya megang perjanjian yang sama, walaupun bukan lagi sultan, tapi sekarang presiden ya, kalau sekarang sempat perdana menteri tapi jadi presiden. Bahwa mereka ini terus akan memimpin komunitasnya tanpa diganggu, dan mereka mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi sampai sekarang pun seperti itu. Erdogan kadang-kadang bertemu dengan patriark yang berkuasa sekarang. Saya belum sempat cek siapa patriark terakhir ini. Ya.
Gitu. Dan mendapatkan waktu itu pembebasan jizya di zaman Mehmet sampai beliau meninggal. Saya tidak tahu apakah penerusnya Murad Bayazid kedua, apakah anaknya Mehmet, apakah meneruskan itu, Allah alam. Saya belum membacanya kembali. Ya. Dan mendapatkan fasilitas sebagaimana biasa. Jadi on the contrary atau to the contrary atau on the contrary, ya. Berbalikan dengan beberapa klaim kalau foto ini menggambarkan Mehmet katanya lagi lagi belanja Hagia Sophia. Ya. Bukan itu, ya, makanya memang perlu hati-hati, pelan-pelan kalau namanya sejarah, jangan keburu-buru, ke susu-susu gitu, cepet-cepetan gitu, pengen segera sharing gitu, pelan-pelan, teliti dulu, lihat dulu, baca dulu gitu, paling tidak teman-teman saya yang di medsos ya berhati-hati, jangan keburu-keburu nafsu gitu ya, jadi kalau baik juga tolong diseleksi kembali, dilihat kembali supaya betul-betul yang dapat itu jernih, ya jangan asumsi-asumsi gitu ya. Kalaupun nanti setelah itu salah, paling tidak kita sudah mencatatkan diri kepada Allah, kita sudah berusaha hati-hati. Bahwasanya kita bisa kepleset, ya tentu saja bisa. Yang hati aja kepleset, gimana yang hati-hati, gitu aja rencana, prinsip kita seperti itu. Jadi jangan, ntar aja diedit, ntar aja dikoreksi, atau peduli amat, biarin aja, yang penting kan Islam. Ya. Itu nggak bisa juga membela Islam dengan data-data ngasal, itu nggak boleh. Gitu ya. Itu menurut saya, Allah alam. Lanjut. Nah, tadi kebijakannya baru satu. Nah, sekarang kebijakan kedua apa? Kebijakan kedua adalah, nah ini sebelum saya cerita kebijakan kedua dulu. Jadi ada data di dalam yang survei Istanbul itu bahwa, dan juga penelitian beliau Profesor Dr. Halil Inalcik ini ya menarik saya dengan istilahnya itu, dengan julukan beliau itu ya, Hojase, ya, Hojase, gurunya para guru. Jadi memang hati-hati betul beliau ya. Dan tidak pernah mengatakan sesuatu kalau tidak ada datanya. Jadi, kalaupun beliau mengatakan atau melakukan suatu perkiraan, beliau akan mengatakan, kalau data ini ditemukan, maka bisa jadi begini. Kalau tidak, ya begini. Jadi menarik, beliau tidak pernah mengambil suatu kesimpulan, kecuali ada rumusannya. Itu menarik menurut saya. Ya. Senang saya dengan baca buku yang begitu. Walaupun mungkin bacanya capek lah, karena tidak ada bunga-bunganya. Bacanya bak begitu ya. Tapi kalau yang senang bunga-bunga, ya baca novel. Jadi sebelum saya cerita tentang kebijakan kedua ini, bahwa dulu ternyata setelah Konstantinopel itu berhasil difutuhkan, dulu banget tahun 2000-an awal, saya juga mengira orang pasti berbondong-bondong dong setelah Konstantinopel futuh, kan berbondong-bondong ingin tinggal di Konstantinopel, ya kan? Nah, ternyata tidak. 50 tahun pertama atau 30 tahun lah, Anda sampai dengan 1410 ya, 30 tahun lah ya kurang lebih. Enggak dong, 50 tahun lebih. Ya, 50 tahun lah kurang lebih. Itu 50 tahun pertama itu yang mau tinggal di Konstantinopel itu sedikit. Nah, ini kenapa sedikit? Bisa nggak diduga ya, bukan ditebak, kalau tebak sih semua bisa. Diduga kenapa dia sedikit? Ya, kenapa dia sedikit? Ya tadi kota Istanbul itu kan perlu waktu untuk diperbaiki, direparasi, kemudian ya ada prasarana standar, prasarana umum. Ya, apalagi waktu itu kan belum ada kepastian, kan Mehmet kan bertahap juga melakukan kebijakan itu. Termasuk diantaranya yang dikhawatirkan orang, ada masjid nggak nanti di sana? Jadi bagi yang bertanya kenapa Mehmet mengambil 6 gereja dan menjadikannya masjid itu, ya pertimbangan diantaranya adalah sebagai salah satu cara dan upaya agar orang-orang pada mau memenuhi kota Konstantinopel. Gitu. Nah, saking sedikitnya, kurang cepat lah istilahnya. Ada yang pindah tapi kurang cepat, sehingga waktu itu keluar satu kebijakan, ya. Maaf ini pointernya pakai laser pointer aja biar kelihatan. Jadi waktu itu ada kebijakan bahwa setiap 10 keluarga, satu keluarga itu harus pindah. Jadi setiap kota besar di sekitar wilayah Turki, baik itu di Balkan maupun di Anadolu, ya, Anadolu lebih sedikit, lebih banyak yang di Balkan, ya, itu harus pindah. Setengah paksa, iya. Kok harus dipaksa? Ya ini maslahat umat, maslahat umum, gitu. Tapi ada prioritasnya, ada prioritas. Ya. Tetap ketika diseleksi 1 dari 10 keluarga itu diambil yang paling terampil, khususnya bagian perdagangan. Karena kota Istanbul ini nanti akan jadi kota produksi, ya, akan banyak pabrik dan kemudian juga akan banyak perdagangan, ya, lalu lintas perdagangan. Jadi mereka-mereka yang mata pencariannya adalah petani itu hanya diletakkan luar Istanbul sebagai daerah penunjang untuk makanan. Jadi tidak masuk kota Istanbul. Yang masuk kota Istanbul ini hanya orang-orang tertentu saja. Jadi sampai harus dibuatkan kebijakan seperti itu. Kalau sekarang Anda dipaksa ke Istanbul, pasti mau semua. Gitu. Mungkin ya.
mungkin saja banyak yang mau gitu ya, dipindah paksakan ke Istanbul. Sekarang misalnya begitu ya. Cuman orang Turkinya sana yang nggak mau kedatangan kita. Allah a'lam bishawab. Jadi ada kebijakan seperti itu. Ini kebijakan kedua. Jadi ternyata nggak seperti membalikkan tangan. Jangan dipikir setelah Latuftahan al-Konstantiniyah tiba-tiba orang simsalabim datang semua, nggak ada juga. Begitu juga. Baru di kemudian hari ketika kota Istanbul ini maju gitu ya, prasarana mulai lengkap, ada masjid-masjid, ya, sarana penunjang, barulah orang berbondong-bondong datang, termasuk juga orang-orang asing. Gitu. Ya, membayangkan satu kota yang sudah mulai merosot harus dikembalikan lagi. Jadi dia beban di pundaknya Sultan Mehmed Al-Fatih ini teruji betul dia itu. Jadi bukan hanya dia sebagai seorang strategis, ahli militer, ahli perang, tapi dia juga seorang builder, seorang pembangun kota. Ya, kalau tidak, mungkin kita tidak melihat Istanbul seperti sekarang. Jarang kan kita lakukan kontemplasi dalam hal itu. Kemudian kebijakan ketiga dan keempat sekaligus itu adalah Mehmed memang mendapatkan ini, apa istilahnya, mendapatkan komplain lah, mendapatkan masukan dari para pemimpinnya, daripada komandan-komandannya, bahwa orang-orang pasukan juga khawatir kalau tinggal di Istanbul dalam keadaan benteng ini belum beres, karena banyak yang jebol, banyak yang rubuh karena peperangan. Maka waktu itu dikeluarkan biaya cukup besar untuk mereparasi pertahanan kota. Itu bagian dari kebijakan supaya orang-orang ini tinggal di kota Istanbul ini nyaman. Dan aman juga kan, nyaman saja tapi tidak aman juga orang akan bertimbang sekali. Apalagi para pedagang kan, pedagang ini kan rentan, mereka punya stok, punya barang, punya uang, dia punya aset. Jadi kalau peperangan berikutnya misalnya ternyata Venesia datang, Hungaria datang misalnya, atau Serbia memberontak, atau Yunani angkat senjata lagi, nah, bagaimana nih? Kalau mereka kalah, mereka bisa dijarah, bisa barangnya habis, bisa mati gitu. Jadi memang pantas juga kalau Sultan Muhammad Al-Fatih mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun kembali pertahanan kota Konstantinopel sebelum beliau kembali ke Edirne. Dan itu kebijakannya cepat, 21 Juni kan kota ini futuh 29 Mei ya. Mei Juni, berarti dekat sekali tanggalnya, tidak terlalu jauh. Kemudian kebijakan keempat adalah 1/5 penduduk Konstantinopel, kan waktu itu banyak juga orang-orang Yunani yang ditangkap ya, tertawan, yaitu baik itu pasukan dan sebagainya. Kalau ketangkap kan jadi budak. Ya, jadi budak. Kalau masyarakat sipil tidak. Maka yang dijadikan budak ini adalah pasukan-pasukan tentara-tentara dan laki-laki lain yang pada seumurnya yang memang masuk ke umur memang wajib berperang. Maka ketika itu Mehmed melihat bahwa kasihan juga ini pada ibu ya, suaminya di mana gitu kan, ayahnya di mana ya, mereka ada itu. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan oleh Mehmed agar 1/5 dari budak-budak ini dilepaskan dengan cara Mehmed membelinya, buyback. Buyback. Membeli dari pasukannya sendiri. Itu kan tawanan pasukan sendiri punya budak halal waktu itu. Sebagian dari ghanimah. Dapat orang tuh halal. Nah, waktu itu dibeli sama Mehmed ya. Tentu saja dengan harga pasar waktu itu. Jadi semuanya dibeli 1/5-nya ya. Kalau data dari Prof. Halil Inlacik 1/5-nya dibeli. Dan orang-orang ini kemudian ditempatkan di wilayah Fener. Daerah Fener ya. Pernah dengar nggak wilayah Fener di Istanbul? Nah, ini buku ini nih kalau mau ngelihat Fener. Ada satu buku nggak terlalu ngetop sih. Yang nulis juga mungkin tidak terlalu terkenal di Indonesia. Ahmed Faik Özbilge. Itu judulnya Nooks and Crannies of Old Istanbul. Fener, Balat, Ayvansaray. Tiga daerah yang saya agak sedikit ke Turki belum explore ke daerah ini. Kemarin sempat mampir dikit daerah Balat, tapi ke Fenernya belum. Nah, nanti di Fenernya sudah, Balat yang belum mungkin. Kebalik katanya. Nah, ini daerah Fener ini memang daerahnya masih old neighborhood, jadi masih banyak sisa-sisa gereja, terus kemudian juga ya khas kota Istanbul yang tua. Nah, ini di tempat inilah dua orang-orang yang dibebaskan oleh Mehmed, Sultan Mehmed Fatih itu dibebaskan dari statusnya sebagai dikembalikan kepada keluarganya. Bisa kebayang nggak itu? Anak-anak, istri, ayah, ayah mungkin juga ayah, ibu dan sebagainya senang betul. Makanya itu salah satu sebenarnya kalau kita tahu ada istilah strategi dalam peperangan itu hearts and minds. Itu ada istilah bagaimana memenangkan konflik dengan cara meraih simpati, ya, hearts and minds. Jadi mendapatkan simpati mereka secara simpati itu kan berarti kedekatan secara hati, secara perasaan dan kemudian secara akal. Maka ketika dibeli ini kan secara
kalau kita lihat hitung-hitung hanya uangnya saja, hitung-hitung secara finansial, maka ini kerugian sebenarnya. Mehmet ini dapat berapa, terus mungkin lebih banyak infaknya ketika kota Istanbul itu jatuh ke tangan beliau. Ya. Maka waktu itu ketika dikembalikan dan mereka ini dibebaskan, ya dikasih tinggal di daerah Fener, ini menciptakan satu bonding baru bahwa orang-orang Yunani Ortodoks yang tinggal di Konstantinopel atau di Istanbul itu waktu itu berhutang budi sebenarnya dengan Muhammad Al-Fatih. Ini jarang diangkat nih. Jadi ya gimana memerangi seseorang yang membebaskan ayahnya, membebaskan suaminya, membebaskan adiknya, mungkin kakaknya, mungkin macam-macam. Ini menarik ketika kebijakan itu diambil. Walaupun mungkin kita masih kurang membahas seperti ini, kita agak-agak kurang rajin membahas seperti ini. Baik, kita lanjutkan tadi yang keempat ya. Sekarang kelima. Yang kelima tadi gambarnya sudah, tapi ini penjelasannya. Mengangkat George Kolarios sebagai patriark Gereja Ortodoks. Ya, patriark Gereja Ortodoks. Ya. Kenapa ini dianggap satu kebijakan yang menarik, yang positif, impact-nya kepada atau pengaruhnya terhadap kemajuan atau bangkitnya kota Istanbul, kota Konstantinopel ini. Ya. Karena waktu itu pilihannya kalau bukan gereja Ortodoks, maka gereja Katolik yang akan, walaupun gereja Katolik tentu saja populasinya sedikit dan sebagian besar di Galata. Nah, kenapa perlu diangkat George Kolarios? Mehmet juga perlu orang yang hanya bisa melihatnya dari sudut pandang yang sama. Jadi George Kolarios itu muncul sebagai patriark yang bisa menerima keberadaan Turki atau kemenangan Turki, walaupun kita nggak tahu di hatinya seperti apa isinya ya. Tapi yang jelas beliau diangkat sebagai salah satu kebijakan politis agar yang berkembang di kota Konstantinopel ini adalah atau yang bertahan menjadi leadernya gitu ya, atau kepemimpinan bangsa orang-orang Nasrani di Konstantinopel ini tetap Ortodoks, bukan Katolik. Karena Katolik ini tentu saja track record-nya sudah ada, perang salib dan sebagainya. Walaupun Ortodoks juga melakukan itu, tetapi Ortodoks ini mungkin dianggap yang lebih lemah di antara dua itu. Makanya kemudian diangkat. Dan ini kebijakan yang kemudian dianggap simpatik oleh orang-orang Yunani, orang-orang ex-Bizantium, sehingga mereka kemudian hostilitasnya kepada Sultan Mehmet ini berkurang. Makanya banyak kemudian nanti dari kalangan aristokrat yang memang akhirnya masuk Islam juga. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang pendek ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita jadi bisa belajar dari Sultan Mehmet bahwa menaklukkan atau membebaskan satu daerah itu bukan hanya dengan kekuatan, bukan hanya dengan militer, tetapi juga harus punya banyak kebijakan atau misalnya hal-hal yang membuat kita lebih bijaksana lagi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial, ya, masalah kebudayaan, keagamaan, gitu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 menit lagi, mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan. Boleh, silakan. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah penjelasannya luar biasa, Ustaz. Ustaz, yang ingin Anda tanyakan, Ustaz, ya. Kalau misalnya kita belajar tentang hadis ya, derajat hadis itu kan berdasarkan sanad yang dibawanya kan. Apakah itu hadisnya mutawatir, apakah ahad, atau hadisnya maudhu atau palsu, ya kan. Nah, artinya dalam hadis pun kita protektif dalam mengambil hukum ya, yang mana kita ambil, yang mana yang enggak gitu. Bagaimana dalam pembahasan sejarah ini gitu? Karena di pembahasan sejarah ini kan literaturnya itu kan mungkin dalam hal sanad bisa jadi yang membawa berita ini adalah orang-orang non-muslim. Yang itu mengambil dari periwayatan hadis, non-muslim itu tertolak gitu untuk sanadnya gitu kan. Lalu bagaimana dengan sejarah ini gitu? Ya, seperti kita lihat di Indonesia ini ada yang namanya Peter Carey yang sedang menulis tentang Diponegoro gitu kan. Dan kita tahu Peter Carey itu orang non-muslim dan dia keturunan dari Inggris yang itu menjajah negeri ini gitu. Karena bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada orang
yang sebenarnya nenek moyangnya itu bukan orang Muslim gitu, justru di negeri ini, dan bagaimana kita bisa mengambil itu sebagai maklumat kita, Ustaz, gitu. Nah, bagaimana kira-kira, Ustaz? Ya, syukur, Ustaz. Ya, berarti di pertanyaan secara umum ya, tidak terkait dengan langsung kepada apa yang saya sampaikan. Kalau Profesor lanjut, kalau kita bicara tentang status gitu ya, walaupun kita boleh melihat. Jadi begini, ketika hadis itu ditakar sedemikian rupa dengan apa namanya ilmu hadis ya, bukan hanya apa namanya bukan hanya sanadnya saja yang ditakar, tapi juga matannya ditakar gitu ya. Jadi ada dari para perawinya sendiri, dan kemudian nanti ketika ditemukan yang tidak kuat, kemudian ditemukan dalam matan yang lain dengan perawi hadis yang lebih kuat, maka hadis kan bisa naik tuh dari dhaif bisa jadi hasan, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, sampai kemudian dia jadi hasan, kemudian dengan hadis yang lain bisa jadi apa namanya menjadi hadis yang sahih. Jadi itu pun sebenarnya masih banyak apa namanya pendapat-pendapat yang bisa kemudian dikompromikan untuk melihat. Apalagi kita berkaitan dengan hadis yang tidak membawa konsekuensi kepada hukum syariat, gitu ya. Jadi keterangan, penambahan keterangan dan sebagainya. Oleh sebab itu untuk sirah nabawiyah para ahli hadis biasanya lebih rileks, lebih ringan untuk apa namanya menimbang hadis itu. Beda dengan misalnya kita bahas tentang fikih ahkam. Oke, itu masalah hadis. Nah, untuk masalah apa namanya Indonesia dengan Peter Carey dan isu-isu seperti ini. Pertama kita lihat dulu apa yang dia teliti, gitu ya, apa yang dia akses, bahan-bahan apa yang dia jadikan rujukan. Nah, kalau kita bisa mengakses rujukan dan bahan itu kan kita bisa mengambil satu perbandingan, ya, bahwa data yang sama interpretasinya bisa beda, ya. Secara data itu bisa jadi sama-sama merujuk kepada satu dokumen, tetapi ketika dilakukan proses sejarah, historiografinya bisa berbeda, tafsirannya akan berbeda. Dan Peter Carey dengan tafsirannya kita tidak bisa celah juga, karena dia melakukan proses dan tahapan-tahapan itu secara teliti. Tapi tentu saja ada bias. Ya, kita mengkhawatirkan ada bias dia ketika menilai sesuatu. Boleh. Tetapi ketika tidak ada satupun dari peneliti Islam yang melakukan penelitian seekstensif dia, kita sebenarnya secara adab tidak boleh ngomong. Kenapa nggak boleh ngomong? Oke, kata Peter Carey, saya kafir, saya begini, ini antri saya. Sekarang antum mana? Antum sudah baca belum? Apa namanya manuskrip yang saya baca? Kan nggak bisa ngomong. Kalau kita sudah baca juga, kita bisa ngomong. Peter Carey, kan ini datanya ini. Kritik data dulu lah, kritik dokumen dulu, kritik sumber sejarah dulu, kan bisa kita tarung secara ilmiah di situ. Toh kita lagi tidak bahas hadis, gitu, tidak membahas Al-Quran. Kecuali Peter Carey menginterpretasikan Al-Quran. Baru kita tolak sepenuhnya, tidak usah pakai ngomong panjang lebar gitu. Dia nafsirin Quran, tidak boleh. Muslim aja kalau tidak mufasir, tidak boleh nafsirin Quran. Apalagi Peter Carey. Gitu kan. Saya saja melakukan kritik hadis juga apa dasarnya. Paling saya bisa mengatakan bahwa ahli hadis ini menilai hadis ini begitu. Nah itu boleh. Tapi Agung menilai hadis tidak boleh. Siapa Agung? Siapa Agung? Apalagi Peter Carey mendafsirkan hadis tidak boleh. Tapi kalau kita bicara tentang dokumen misalnya serat gitu ya, dokumen babat dan sebagainya yang ya entitasnya sendiri bisa dikritik kok gitu. Jadi tolonglah sebelum kita mengkafir-kafirkan Peter Carey, walaupun memang dia sudah kafir gitu ya, tapi bisa jadi dia masuk Islam besok repot pula antum. Kata dia, oke lah saya masuk Islam. Nah, cengok kita se-Indonesia kan? Ya mana tahu, siapa tahu kata Peter Carey, oke, saya masuk Islam sekarang, saya syahadat sekarang. Terus bagaimana data saya? Apa kita tidak kemudian kebanting? Setelah menolak data dia masuk Islam, terus apa kita terima? Kan enggak. Kita kan menentukan nanti dalam untuk sejarah ini, kita melihat juga itu benar apa enggak. Kalau tiba-tiba ada sejarah Muslim menafsirkan suatu dokumen sejarah enggak menggunakan kaidah-kaidah sejarah Barat maupun Islam juga punya historiografi loh. Itu ya dia tertolak juga gitu. Jadi hati-hati dengan melabeli Peter Carey sebagai orang kafir. Coba tiba-tiba dia mengambil langkah tegas masuk Islam. Apa antum mau mengkritik? Antum masuk Islam cuma mau menyelamatkan data aja, mau menyelamatkan takdir aja, menyelamatkan buku-buku dia saja. Kan tidak bisa kita berkritik begitu. Makanya hati-hati, saya tidak mau terjebak kita kepada menolak Peter Carey hanya karena dia kafir. Karena itu semua gampang membalikannya. Christian Snokorgronya pernah masuk Islam loh. Walaupun banyak orang yang mempermasalahkannya. Tapi apakah kita langsung menerima
Sunakorgronya hanya karena dia pernah masuk Islam? Enggak juga kan? Gitu. Jadi hati-hati juga ini dengan Peter Carey ini. Kalau menurut saya kita support nih sejarawan-sejarawan Muslim untuk bekerja dan berdedikasi seperti Peter Carey. 20 atau 30 tahun dia dedikasikan untuk baca sejarah. Umat Islam di Indonesia ada nggak yang 30 tahun bacain sejarah di Ponorogo? Sejarawan ya, bukan orang keraton. Sejarawan. Paling menurut saya yang mendekati beliau Profesor Dr. almarhum As'ad Jamahari yang menulis tentang buku ya. Azumardi itu. Kenapa? Profesor Azumardi. Ya, Profesor Azumdi antum kan akan dikritik habis oleh orang-orang liberal karena beliau kan diposisikannya sebagai liberal. Gimana? Nggak bisa habis itu. Yang penting itu jangan dilihat orangnya dulu, jangan buru-buru maksud saya. Itu baguslah kita ketahui sebagai warning, tapi kita lihat bagaimana cara dia memperlakukan dokumen sejarah, bagaimana dia merunut dari proses melihat data primer, sekunder, kemudian ya mengcross-checknya sedemikian rupa. Itu dulu menurut saya kita kritisi. Lebih baik kita kritisi Peter Carey keliru dalam menerjemahkan ini. Jangan dikaitkan dengan agama dia. Itu karena nanti bahaya kalau sudah seperti itu, kita nanti akhirnya jadi proses kita tidak matang. Ya, saya pun terus terang saya ngomong ini bukan berarti saya sependapat, saya banyak juga kritik kepada Peter Carey, tapi kritikan saya itu tidak pernah menyinggung dia itu agamanya apa. Karena yang saya kritik adalah cara dia menginterpretasi. Selektif ngambil orang-orang yang memang musuhan dengan Diponegoro diwawancarai atau diambil seratnya atau diambil babatnya, ya iyalah pasti Diponegoro gambarannya jadi jelek. Coba dong ambil dari pengikut Diponegoro. Kayak kritik kan itu. Iya, yang Anda singgung bukan agamanya, kan maksud Anda ya dari sisi pengambilan seperti kita mengambil dari riwayat hadis gitu. Oh, dari sisi hadis kita gitu, tapi kok dari sejarah kita nggak mau melihat riwayat gitu. Nah, maksud Anda dari sisi hadis, kalau ada sanadnya yang bermasalah, otomatis kita menolak. Iya kan? Kalau dari sisi hadis gitu. Oh, enggak juga. Bagaimana dengan sejarah? Tapi gitu. itu Maksudnya gini, dari sisi hadis, kalau misalnya ada perawi yang bermasalah, atau dia yang ada yang berdusta atau segala macam, atau orang saja perawi, dari sisi sanad yang bermasalah, otomatis hadis itu tertolak. Sebentar dulu, antum harus pisahkan dulu antara orang yang perawinya lemah dengan orang yang biasa melakukan kesalahan. Itu nanti beda lagi tuh, nggak bisa juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan sejarah? Gitu. Karena otomatis kan kalau kita mengambil sirah nabawiyah, kita pasti mencari rujukan yang paling sahih seperti Ibnu Hisam. Atau kita mengambil Tarikhul Khulafa, kita ngambil yang sahih yaitu Imam Asy'ibiti, ya kan gitu. Bagaimana dengan sejarah gitu? Siapa yang penulis paling sahih sehingga kita bisa mengambil itu sebagai informasi yang benar, maklumat gitu. Ya, mungkin seperti itu kan. Jadi artinya Anda tidak mengatakan beliau itu seperti apa dari sisi itunya, tapi pengambilan maklumat itu dalam kita sebagai Muslim mengikuti cara mengambil hadis itu apakah sama seperti mengambil sejarah juga gitu, Tan? Ya, sederhana kan tadi sudah antum jelasin sendiri. Jadi kalau misalnya Peter Carey-nya kita potong nih, kan sejarahnya yang di belakang dia kan ada itu. Bisa diteliti entah itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya sudah, sekarang seorang sejarawan melakukan proses yang sama saja dengan Peter Carey, selesai urusan. Gitu. Jadi ini bukan masalah sanad kalau udah bicara tentang sejarah, cara bagaimana dia menginterpretasikannya. Misalnya sejarah tentang Turki, ya nggak ada sanadnya. Orang yang menyaksikannya orang-orang Turki sendiri, ya mereka bikin silsilah sendiri gitu. Orang Indonesia juga seperti itu kan. Misalnya sejarah Indonesia, ya siapa yang buat? Nah, tinggal masalahnya kita yakin tidak dengan tulisan, dengan babat, dengan serat itu, kita yakin tidak dengan tulisan-tulisan itu gitu. Kalau kita tidak yakin, kita lakukan kritik terhadap dokumen. Sebagaimana dilakukan oleh Peter Carey. Gitu. Dia juga, ini kita lagi tidak baca Peter Carey, tapi kebetulan karena itu yang diangkat saja. Gitu. Itu berbeda ketika kita menginterpretasikan sejarah dengan menginterpretasikan Al-Quran. Itu beda. Otoritatifnya nggak sama. Gitu. Jadi, ya menurut saya kalau mau diterima Peter Carey, ya silahkan. Tapi dengan catatan. Sebagaimana juga kalau menolak dia, harus ada catatannya. Jangan hanya menolak karena ada orang kafir ambil dari sumber di Ponorogo. Ya
berlatihlah kita untuk melihat bahwa interpretasinya itu nanti bisa kita kritik gitu. Jadi biasa saja, saya juga kritik misalnya, oh aku cara nih, keliru nih caranya gitu. Dia juga baca Halil Najik misalnya gitu. Ini kan sumber kan? Ya, ini sumber, beliau ngambil dari data nih, dari data dari sini gitu kan. Nah, kemudian walaupun sejarawan Turki juga ada yang non muslim seperti Kritovolos itu, kemudian kemudian Tursun Bey. Tetapi datanya bisa di cross check. Ketika bisa di cross check dan benar, ya kita pakai sebagai data. Kan ini tidak mengurangi keimanan kita, tidak ada urusan dengan iman dengan Al-Qur'an gitu. Nah, nanti ketika riset ini kemudian diteliti oleh orang lain, loh kok kesimpulannya beda, ya nggak apa-apa. Kita punya kesimpulan yang berbeda, nggak ada masalah juga. Siap, Tat. Ya, gitu kira-kira. Afwan, kalau Anda salah mengerti tadi, tolong dimaafkan. Syukran, Tat. Afwan, Jidan. Baik, gimana Pak Sawal? Satu lagi, Ustaz nih. Mungkin boleh, disingkat ya, dari Pak Setianto. Ya, mangga. Kalau disampaikan bahwa Sultan Fatih mewajibkan perpindahan populasi Turki hingga 50 tahun untuk ke kota Istanbul. Berarti sampai meninggalnya Sultan Fatih 1481 atau 20 tahun setelah penaklukan Konstantin, cita-cita Sultan Fatih belum sepenuhnya dipenuhi. Ya, beliau meninggal tahun 1482. Peristiwa data itu masih terus mengalir 1491. Jadi kota Konstantinopel masih sedang growing. Ya, tidak bisa juga kita sebut beliau gagal, tetapi beliau sudah meletakkan fondasi. 5 kebijakan itu kan diteruskan, sehingga kota itu survive. Ketika kota itu maju, ya lebih maju lagi tentu saja di zaman buyutnya kan. Setelah Mehmed kan ada, setelah Muhammad Fatih kan ada Bayezid kedua, setelah Bayezid kedua kan ada Sultan Yawuz Salim, ya, dan setelah Sultan Yawuz Salim, Sulaiman Kanuni, 1520. Itu udah jadi kota maju. Tetapi siapa yang bikin cetak birunya? Siapa yang bikin pondasinya? Sultan Mehmed. Ya kadang-kadang kita membangun sesuatu, kita nggak mencicipinya. Ya, kita kan yang bangun nih, kita meninggal, tapi ini kan bangun ini maju kan. Nah nanti buahnya ya di generasi kedua, generasi ketiga. Mungkin yang bangun nggak pernah nyicipin, nggak apa-apa. Sultan Muhammad Al-Fatih udah seneng kok kota itu menjadi milik kaum muslimin, udah seneng gitu ya, karena itu kan salah satu hadis Nabi sudah terrealisir gitu. Tetapi apa yang dia bangun ya tentu saja menjadi cetak biru, jadi blueprint kan, kemudian diteruskan oleh sultan berikutnya sampai puncaknya mungkin bisa disebut Sultan Sulaiman Kanuni di era yang katakanlah era yang hampir sama lah. Kalau dibandingkan dengan Sultan Abdul Hamid kedua, Sultan Abdul Aziz, beda zaman, nggak apple to apple gitu. Kita kira-kira begitu. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, Ustaz, alhamdulillah mungkin udah cukup kali ya waktunya, kita sudah lewat dari 13. Alhamdulillah. Kita tutup Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Para jamaah. Izin dulu ya. Jazakallah khair kepada antum semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para jamaah yang telah aktif. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.